Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 3? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan semakin semangat dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surah An-Nasr. Mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin ada juga yang belum tahu. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar bisa fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa memahami, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Sebelum membaca surah An-Nasr, amatilah gambar berikut. Ada seorang guru membacakan surah An-Nasr. Tidak semua murid mengetahui bagaimana bunyi surah An-Nasr itu, Pak. Apa maksudnya, apa isinya, dan apa isi kandungannya. Menceritakan tentang apa surah An-Nasr itu. Mungkin sebagian anak-anak sudah ada yang tahu dan mungkin sebagian besar juga belum tahu. Oleh karena itu, fokus terus perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Anak-anak, di sini sudah ada surah An-Nasr dan artinya. Kemarin kalian sudah membaca dan menulis surah An-Nasr. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Shadaqallahul azim. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat. Termasuk surah Madaniyah karena turun di kota Madinah. Surah ini terdiri atas 3 ayat terdapat pada juz ke-30 atau juz amma. Surah An-Nasr diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah atau biasa disebut dengan Fathul Mekah. Al-Quran terdiri dari 6.660 ayat, 30 juz, 114 surah. Menghafal surah An-Nasr. Mengapa kita menghafal surah An-Nasr? Hafalan surah dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimana cara menghafal surah? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu, atau mendengarkan lantunan-lantunan ayat surah An-Nasr. Nanti lama-lama juga akan hafal sendiri. Pesan surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah tersebut terdiri dari 3 ayat. Nama tersebut diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat. Pokok-pokok isi surah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan.
Kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Isi kandungan surah An-Nasr. 1. Surah An-Nasr berisi gambar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah, secara khusus dengan pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Kedua, surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan ini terbukti setelah Fathul Mekah, penduduk Mekah dan penduduk Arab berbondong-bondong memeluk Islam. Ketiga, surah ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena apa yang dinyatakan Al-Quran benar-benar terjadi, yakni terjadinya Fathul Mekah dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Surah An-Nasr memberikan arahan untuk tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Justru harus memperbanyak syukur dan memohon ampun jika selama perjuangan ada kesalahan. Kelima, surah ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW sebagaimana beliau dikabarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, juga sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat ahli tafsir lainnya. Oke anak-anak, di sini ada latihan soal 1 sampai 5. Silakan anak-anak mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Soalnya silakan anak-anak tulis ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat, membawa keberkahan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.